Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Revianti. Di sini saya akan membahas tentang besaran dan gelombang. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian dari gelombang. Gelombang adalah getaran atau usikan yang merambat melalui medium. Rambatan dari usikan itu merupakan rambatan energi, sedangkan partikel-partikel dari medium itu tidak ikut merambat. Seperti halnya pada getaran, gelombang juga memiliki besaran-besaran yang hampir sama dengan getaran. Nah, yang kedua ada jenis-jenis gelombang. Secara umum hanya terdapat dua jenis gelombang, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Jenis gelombang berdasarkan pada medium perambatannya antara lain gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalanan sebuah gelombang. Suara merupakan salah satu contoh dari gelombang mekanik yang merambat melalui perubahan tekanan udara dalam ruang. Selanjutnya, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang dengan beberapa karakter yang bisa diukur, yaitu seperti panjang gelombang, frekuensi, amplitudo, dan kecepatan. Nah, selanjutnya gelombang berdasarkan arah rambatan dan getarannya dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan longitudinal. Yang pertama ada gelombang transversal, di mana gelombang transversal adalah arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contoh dari gelombang transversal ini yaitu gelombang air. Jika diperhatikan pada saat kerikil dilempar ke dalam kolam, maka pada air akan terjadi gelombang transversal. Selanjutnya yaitu ada gelombang longitudinal. Gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Jika pada gelombang transversal dikenal pucuk dan lembah, maka pada gelombang longitudinal terdapat regangan dan rapatan. Panjang satu gelombang pada gelombang longitudinal adalah jarak antara dua atau rapatan atau jarak antara dua regangan. Nah, selanjutnya yang ketiga kita akan membahas tentang besaran dan gelombang. Besaran dalam gelombang, yang dimana besaran dalam gelombang itu ada 5, yaitu amplitudo. Yang pertama, amplitudo gelombang adalah simpangan maksimum dari getaran yang berjalan yaitu gelombang. Yang kedua, periode gelombang adalah waktu yang diperlukan oleh satu gelombang untuk melewati satu titik. Yang ketiga, frekuensi gelombang adalah jumlah gelombang yang melewati suatu titik selama 1 detik. Nah, yang keempat, panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang setiap periode. Yang kelima, cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang setiap satuan waktu. Nah, selanjutnya ada gejala gelombang. 1. Pemantulan pada gelombang akan berlaku hukum pemantulan gelombang, yaitu sudut pantul sama dengan sudut datang. Artinya, ketika berkas gelombang datang membentuk sudut delta terhadap garis normal. Yang kedua, pembiasan pada gelombang atau refraksi adalah pembelokan arah muka gelombang ketika masuk dari satu medium ke medium lainnya. Selanjutnya, interferensi gelombang adalah perpaduan atau superposisi gelombang ketika dua gelombang atau lebih tiba di tempat yang sama pada saat yang sama. Selanjutnya, difraksi gelombang adalah peristiwa pembelokan ketika melewati celah sempit atau penghalang. Nah, selanjutnya ada pemanfaatan gelombang pada kehidupan sehari-hari. 1. Satelit buatan adalah seperangkat alat elektronik yang diorbitkan pada orbit tertentu di luar angkasa. Satelit buatan ini mengorbit mengelilingi bumi seperti halnya satelit alami mengelilingi bumi, yaitu bulan. Satelit digunakan manusia khususnya dalam bidang telekomunikasi dan meteorologi. Dalam bidang telekomunikasi, yaitu digunakan untuk menerima dan menyebarkan gelombang televisi dari satu tempat di bumi kemudian menyebarkan ke bagian bumi lain. Selanjutnya, sel surya digunakan manusia untuk menampung gelombang sinar matahari sehingga manusia memperoleh bentuk energi baru. Selanjutnya, yang ketiga, eksplorasi minyak dan gas bumi.
para ahli geofisika melakukan penelitian terhadap perut bumi dengan memberikan gelombang mekanik pada bumi. Gelombang tersebut akan dijalarkan oleh bumi ke segala arah. Jika gelombang tersebut mengenai batuan yang mempunyai sifat elastis berbeda, gelombang tersebut sebagian akan dipantulkan dan sebagian akan diteruskan. Nah, yang keempat, sonar sebagian wilayah Indonesia adalah laut. Tidak heran jika Indonesia kaya akan ikan. Selain di pantai, ikan ditangkap para nelayan di perairan yang jauh dari pantai menggunakan kapal. Dengan adanya sonar, penangkapan ikan akan lebih efektif. Nah, kita akan membahas contoh soal dari gelombang. Sebuah gelombang pada permukaan air dihasilkan dari suatu getaran yang frekuensinya 30 Hz. Jika jarak antara puncak dan lembah gelombang yang berurutan ada 50 cm, hitunglah cepat lambat gelombang tersebut. Diketahui frekuensi 30, V 50 cm, dan kita ubah menjadi meter, yaitu 50 cm diubah ke meter 0,5 meter. Yang ditanya V. V sama dengan V dikali F. V sama dengan 0,5 dikali 30. V sama dengan 15 meter per sekon. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.